Saudara, ada yang menarik pada fit and proper test Kapolri tadi, bahwa Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz datang sebagai tradisi baru kemudian untuk mengantarkan calon Kapolri yang baru, Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit. Dan juga ada selain beberapa jenderal senior dari calon Kapolri, juga ada juniornya yang berpangkat AKBP, jauh di bawahnya, letting Akademi Kepolisian tahun 2002. Saya ingin bertanya bahwa inikah kemudian cerminan bahwa ke depan Polri akan semakin solid, dan ini yang ditunjukkan oleh calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit. Prabowo, saya ke Bung Saroni, silakan Bung Saroni. Ini wujud bahwa dalam tatanan muka tadi pada saat fit and proper. Ini menarik ya, ini belum pernah sebelumnya ya? Ini belum pernah terjadi, dan menurut saya besok pada saat paripurna ada yang akan menjadi keseruan baru. Ini bentuk soliditas. Semua unsur baik dari junior sampai senior yang hadir di dalamnya ini menarik. Karena apa? Ini mewujudkan untuk soliditas internal. Walaupun faksi-faksi di dalamnya masih banyak. Ada tantangan, faksi A, betul. faksi B, dan faksi C. Ya. Tapi semoga Komjen Sigit bisa menganulir apa yang menjadi faksi-faksi tersebut untuk membuat organisasi ini lebih hebat, dan pada pikirannya adalah fokus pada kepentingan masyarakat untuk berkeadilan. Oke. Sebelum saya ke Bung Irfan, saya ke Bung Haris Azhar dulu. Apa yang bisa Anda cermati dari sini, Bung Haris Azhar? Bung Haris? Itu di unmute dia tuh. Iya. Oke, saya ke Bung Irfan dulu deh kalau gitu. Apa yang bisa Anda cermati, Bung Irfan, dari sini? Ini merupakan tradisi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, ini membuktikan adanya keraguan dari orang-orang ya, yang suaranya feedback ya. Iya. Silakan, sudah. Ya, ini kan bisa kita melihat membuktikan keraguan, apakah misalnya dari segi senioritas Pak Sigit ini mampu untuk bisa melakukan harmonisasi ya internal di internal Kapolri sendiri. Karena banyak juga anggapan atau dugaan orang pengangkatan Pak Sigit ini akan membatasi senioritas gitu. Ya, karena kan melewati 4 angkatan ya. Dari 87 sampai 91, karena Pak Sigit ini 91, masih ada angkatan 87 yang masih aktif. Ya, makanya itu kita jangan terjebak masalah itu. Ya. Inilah yang ditunjukkan oleh Komjen Sigit. Dia bisa, insya Allah dia akan bisa mampu untuk merangkul semua kekuatan di internal, komponen yang ada. Dan cerminan itu yang kemudian tadi ditunjukkan. Ya, apakah dari segi usia, dari segi kelulusan, ya, dan dari segi kepangkatan. Nah, artinya dia harus lebih mengedepankan kerjasama, teamwork yang kuat, teamwork yang solid, untuk bagaimana bisa menegakkan fungsi-fungsi dan tugas dari Kepolisian Republik Indonesia ini yang memang diharapkan oleh masyarakat kita. Baik, terima kasih. Terakhir, Bung Haris Azhar, adakah catatan kritis soal ini? Ya, memang begini. Dari sisi loncatan angkatan, memang ini gayanya Pak Presiden Jokowi. Dulu waktu memilih Tito juga seperti itu. Dan itu dijadikan kayak semacam presiden yang tidak tertulis, dan ini kejadian lagi. Yang kedua, saya mau katakan bahwa yang ditakuti dari Listio Sigit itu adalah soal aksesnya yang cukup dekat dengan presiden. Itu dari sisi kritisnya. Dari sisi positifnya, dia cukup orang yang cukup komunikatif, paham, dikasih pengertian. Kenapa kalau dekat dengan presiden? Nah, itu dia yang saya mau bilang. Nah, ini positif negatifnya. Cara menjawabnya bahwa itu akan menjadi tetap negatif kalau memang nggak ada produk pasca dia terpilih. Apa yang dia sampaikan di Komisi 3 hari ini tidak terbukti. Tapi dengan mudah-mudahan itu akan terbukti, bisa mengurangi kekerasan, bisa menjaga akuntabilitas polisi, mengurangi penyalahgunaan kekuasaan untuk bela sana tapi nggak bela yang sini. Nah, itu kalau nanti bisa dibenahi sebagaimana janjinya dia dalam pidatonya di depan Komisi 3 saat fit and proper test, maka kedekatan dengan presiden, meloncati beberapa angkatan, itu bisa dipinggirkan.
Nah, jadi sekarang masuk ke tahap 2, termasuk di kantornya Pak Ahmad Sahroni itu. Baik. Nanti dalam RDPU, dalam kerja bersamanya, itu memastikan janji-janji itu bisa Memang terlaksana. polisi itu berdiri atas dua kaki. Yang pertama adalah kaki independen yang merupakan hukum yang menjadi panglima tertinggi dan tidak bisa pula kemudian dinafikan bahwa ia berada di bawah presiden sebagai struktur di sebuah negara. Tentu ini menjadi seni tersendiri untuk kemudian menjalankannya dan tentu ini menjadi cermatan dari publik, termasuk juga Bung Haris, termasuk juga Bung Sahroni di DPR, dan juga nanti akan dijawab oleh Bung Irfan Pulungan dari kantor staf Presiden. Terima kasih Bapak-Bapak, semoga kita menjelang besok kita akan cermati bersama, kita akan saksikan bersama terkait dengan sidang paripurna yang terdekat nanti, rencananya besok atau mungkin kapan Bung Sahroni? Rencana besok. Besok betul ya, besok nanti akan diputuskan bahwa Indonesia memiliki Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru dan akan diserahkan pelantikannya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Terima kasih Bung Ahmad Sahroni dari fraksi Nasdem di DPR, kemudian ada Bung Irfan Pulungan dari kantor staf Presiden dan juga Bung Haris Azhar dari Lokataru Foundation. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.